Masruro dengan NIM 31423105 dari kelas manajemen 23B. Di sini saya akan menjelaskan tutorial uji regresi berganda menggunakan Smart PLS 4. Sebelum itu, kita siapkan file data yang akan kita uji terlebih dahulu dengan menggunakan 3 variabel, yaitu X1, X2, dan Y. Setelah file tersebut siap, kita pilih file, kita save as terlebih dahulu, lalu kita pilih pada dokumen mana file ini akan disimpan. Pilih tipenya, kita pilih yang CSV, lalu kita save, lalu kita akan masuk, kita buka dulu aplikasi Smart PLS nya, kita bikin proyek baru, kita kasih nama kita klik membuat, klik import file, kita pilih file yang tadi kita simpan, klik open. Kita lihat pada tipe ini, jika tipenya mid, maka data ini siap diuji. Kita klik kembali, lalu kita pilih buat model. Untuk pilih model ini kita pilih PLSM, nama modelnya regerensi berganda. Klik simpan. Setelah itu kita buat model sesuai dengan variabel. Setelah itu kita klik menghubungkan, kita hubungkan variabel X dengan Y, kita hubungkan juga dengan Y. Bisa dilihat dari hasil warna lingkaran dari variabelnya, jika berwarna merah maka file tersebut terjadi kesalahan, dan jika file tersebut berwarna biru maka siap untuk diuji. Lalu kita klik menghitung, pilih algoritma PLS. Setelah itu mulai menghitung, akan muncul data seperti ini. Dalam regerensi berganda, kita akan menguji outer model dan inner model, yang dimana outer model yaitu model pengukuran mendefinisikan hubungan antara variabel laten dan indikator-indikatornya, sedangkan inner model, model struktural, mendefinisikan hubungan kuasialitas sebab dan akibat antar variabel laten itu sendiri. Kita akan melihat hasil dari outer model terlebih dahulu. Yang pertama, convergent validity digunakan untuk mengukur validitas indikator terhadap konstruknya. Dinyatakan valid jika outer loading lebih dari 0,70, AV 0,50 menurut HER 2021. Untuk melihat hasilnya, kita klik outer loading, maka di sini akan keluar hasilnya. Dari hasil outer loading ini dapat disimpulkan variabel X1.1, X1.2, X1.3, X1.4, X1.5, X2.1, X2.2, X2.3, X2.4, X2.5, Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, dan Y7 dinyatakan valid karena lebih dari 0,70, dan variabel Y6 dan variabel Y8 dinyatakan tidak valid karena kurang dari 0,70.
melihat nilai hasil AVE-nya, kita klik validitas dan reliabilitas konstruk. Untuk hasil AVE-nya, yaitu rata-rata varians yang ini, dinyatakan valid karena nilai AVE-nya masing-masing variabel lebih dari 0,50. Dan yang kedua, diskriminan validity digunakan untuk memastikan bahwa setiap konstruk X1, X2, dan Y berbeda satu sama lain dengan tolok ukurnya HTMT-nya kurang dari 0,90 dan coarse loading indikator pada konstruknya lebih tinggi dibanding konstruk lainnya. Untuk melihatnya, kita pilih yang validitas diskriminan. Kita pilih yang kriteria Fornell. Kita lihat X1 ini nilainya lebih besar daripada X2 dan Y. Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa nilai diskriminan validity pada Fornell nilai konstruk lebih besar dari nilai konstruk lainnya. Dan yang ketiga, reliability digunakan untuk mengukur konsistensi instrumennya dengan Cronbach alpha-nya lebih dari 0,70 dan composite reliability-nya lebih dari 0,70. Untuk melihat hasilnya, kita klik validitas dan reliabilitas konstruk. Kita lihat dari Cronbach alpha, RH. Dari hasil ini dinyatakan reliable dapat dilihat dari nilai Cronbach alpha-nya lebih dari 0,70 dan composite reliability-nya juga lebih dari 0,70. Dan selanjutnya kita akan masuk pada inner model. Yang pertama yaitu koefisien determinasi, yaitu mengukur kemampuan variabel independen menjelaskan variabel dependen. Kriteria R kuadrat 0,75 itu kuat, R kuadrat 0,50 itu sedang, sedangkan R kuadrat 0,25 itu lemah. Kita klik R square, maka akan muncul hasilnya, dan dari hasil ini dapat disimpulkan nilai R 0,75 dengan artian kuat bahwasanya 75% data dipengaruhi oleh variabel yang teliti dan 25%-nya dipengaruhi oleh variabel lain. Yang kedua, effect size. Kita masuk pada F square. Effect size ini mengukur besarnya kontribusi masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen dengan kriteria 0,02 itu kecil, 0,15 itu sedang, dan 0,35 itu besar. Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa pengaruh variabel independen X1 ke Y sebesar 2,5 tergolong besar, dan pengaruh variabel X2 ke Y 0,018 tergolong kecil. Nah, selanjutnya untuk uji hipotesis, kita klik edit, lalu kita pilih menghitung, pilih yang bootstrapping, lalu kita klik mulai. Setelah itu akan muncul grafik seperti ini. Kita pilih total effect. Uji hipotesis sendiri digunakan untuk mengetahui pengaruh antar variabel dengan melihat patch koefisien, t-statistik, dan p-value dengan kriteria t-statistiknya yaitu lebih dari 1,96 dan p-value-nya kurang dari 0,05. Dapat kita lihat dari hasil di sini. Hasil dari hipotesis X1 ke Y, nilai t-statistiknya 18,196 dinyatakan diterima karena lebih dari 1,96 dan nilai p-value-nya 0,00 dinyatakan diterima karena kurang dari 0,05.
Dan hasil dari hipotesis X2 ke Y, nilai T statistiknya 0,861 dinyatakan ditolak karena kurang dari 1,96 dan nilai p-value-nya 0,389 dinyatakan ditolak karena lebih dari 0,05. Dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang satu, X1 dengan Y, diterima, dan hipotesis 2, X2 ke Y, ditolak. Itu tadi langkah-langkah melakukan uji referensi berganda menggunakan Smart PLS 4. Sampai di sini kita sudah berhasil melakukan running data, membaca output koefisien jalur, hingga melihat nilai signifikannya. Jadi dapat kita simpulkan bahwa Smart PLS 4 ini sangat powerful dan memudahkan kita dalam mengolah data penelitian. Sekian dari saya, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.